Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, NPM 192191198 dari kelas 2F. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah teori belajar mengajar motorik, yang dimana materinya itu terdapat strategi belajar mengajar gerak. Nah, jadi strategi belajar mengajar gerak ini terbagi lagi kepada beberapa bagian subjudul, yang dimana terdapat pengaturan urutan materi belajar. Nah, pengaturan urutan materi belajar ini merupakan yaitu menentukan urutan proses pembelajaran tanpa urutan ini yang tepat di antara beberapa materi pembelajaran mempunyai hubungannya yang bersifat prasyarat atau yang akan menyulitkan terhadap peserta didik dalam mempelajarinya suatu mata pelajaran. Nah, misalkan materi operasi bilangan penjumlahan atau yang berkenaan dengan aktivitas pendidikan jasmani atau gerak, di mana akan mengalami kesulitan mempelajari aktivitas pendidikan jasmani tersebut. Nah, dari pengaturan urutan materi pembelajaran ini, bahwa siswa itu dapat mempelajarinya dari yang sukar terlebih dahulu hingga yang menata ke jenjang yang lebih sulit. Nah, materi pembelajaran yang sudah ditentukan ruang lingkup serta kedalamannya dapat diurutkan dalam dua pendekatan pokok, yaitu pendekatan prosedural dan hierarkis, yang dimana pendekatan ini pembelajaran secara prosedural menggambarkan langkah-langkah secara sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Nah, misalkan dalam melaksanakan penelitian terhadap gerak permainan dalam sepak bola. Nah, untuk mencapai standar kompetensi ini, peserta didik harus melakukan langkah-langkah berurutan, mulai dari cara merancang metode yang dianalisis. Nah, adapun materi pembelajaran itu menyusun rancangan penelitian atau analisis. Nah, menentukan topik analisis, perumusan masalah, judul, pertanyaan-pertanyaan, menetapkan tujuan analisis, merumuskan serta memilih subjek, dan mengenali jenis-jenis data. Nah, sedangkan pendekatan hierarkis ya, ini itu materi pembelajaran secara menggambarkan urutan bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Nah, yang kedua itu pengaturan waktu latihan. Jadi pengaturan waktu latihan ini persoalan yang sering dipertanyakan dalam praktik latihan, yang dimana baik dalam proses pembelajaran gerak di sekolah maupun yang pelatihan olahraga prestasi yang ada di luar. Nah, mutu hasil belajar dan latihan ini yang masih rendah. Hal ini sebenarnya bertalian dengan jumlah curahan waktu aktif belajar atau berlatih erat dengan jumlah curahan waktu aktif belajar tersedia bagi anak-anak yang kurang atau kemampuan guru serta pelatih dalam mengatur waktu latihan itu menentukan jumlah mengalokasikan waktu yang cukup bagi anak-anak, sehingga jumlah latihan ini menentukan memenuhi syarat yang cukup bagi syarat yang diperlukan.
Adapun faktor-faktornya yaitu keunggulan latihan acak. Dengan latihan ini terpusat gejala lupa akan muncul manakala keterampilan yang sudah dipelajarinya itu terlatih oleh keterampilan lain yang istilahnya itu baru. Nah, sedangkan latihan acak ini gejala sekolah oleh keunggulan berkali-kali dilakukan secara selang waktu atau seling berurutan secara acak. Nah, yang seterusnya itu pengaturan lingkungan belajar. Nah, adapun kegiatan belajar ini kegiatan cara menata lingkungan belajar. Jadi lingkungan belajar adalah dunia bermain mereka bagi di dalam maupun di luar ruangan. Penataan lingkungan belajar ini merupakan penataan lingkungan fisik baik di dalam maupun di luar. Nah, penataan ini digunakan baik seperti bentuk dan ukuran yang digunakan pada pola pemasangan lapangan, warna dan hiasan, dan ukuran sesuai dengan fungsinya. Nah, menata lingkungan belajar adapun sebagai berikut: mempersiapkan lingkungan fisik yang aman, tentunya nyaman, menarik, dan didesain semenarik mungkin bagi peserta didik itu agar dapat menarik perhatian mereka dan mendukung anak-anak untuk mandiri bersosialisasi dalam menyelesaikan masalah. Nah, yang terakhir itu ada metode mengajar. Metode mengajar ini yaitu strategi atau cara yang digunakan agar tujuan pembelajaran bisa tercapai. Nah, setiap guru itu tentu memiliki karakter atau pembawaan yang berbeda-beda. Nah, begitu juga dengan peserta didik. Banyak karakteristik peserta didik itu pasti berbeda-beda. Nah, dalam satu kelas saja setiap guru itu harus memiliki atau menjumpai peserta didik untuk melihat karakter setiap peserta didik. Yang dimana sifat atau karakter peserta didik itu sangat berbeda, mulai dari usil, yang malas, ada yang rajin, masih banyak yang lainnya. Nah, begitu juga adapun metode mengajar ini yaitu metode ceramah. Metode ini pembelajarannya yang disampaikan secara lisan langsung kepada peserta didik. Nah, adapun metode diskusi. Metode ini adalah mengajar yang dirancang oleh forum diskusi antar siswa. Nah, yang selanjutnya itu metode resitasi yang dimana yang diberikan guru pada peserta didik merupakan umpan balik. Yang selanjutnya metode eksperimen, yaitu merupakan salah satu metode yang cukup efektif mendapatkan kesimpulan terhadap suatu permasalahan yang dihadapi. Nah, metode demonstrasi ini metode merupakan integrasi antar gerakan dan juga lisan. Metode selanjutnya itu metode karya wisata, merupakan metode yang disukai peserta didik karena mereka belajar di luar kelas dengan pengamatan secara langsung di lingkungan sekitarnya. Nah, metode tanya jawab ini di mana guru memberikan berupa pertanyaan kepada peserta didik. Dan selanjutnya itu metode discovery yang dimana berarti discovery ini pertemuan, adalah metode yang melibatkan partisipasi aktif dan mandiri pada peserta didik yang mengarah sebagai guru berperan pengarah kepada kegiatan pembelajaran. Nah, mungkin sekian dari pemaparan materi saya. Mohon maaf bila ada perkataan yang masih kurang untuk berkenan didengar. Mohon untuk dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.